Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan pria itu, Xiaoyan tidak berkata apa-apa lagi. Tapi dengan gerakan tubuhnya, dia berubah menjadi pelangi panjang tanpa menoleh ke belakang. Kemudian dia menghilang ke pasir kuning di langit bersama Ye Beijing dan Xiao Yueli. Setelah itu, suara dingin Xiaoyan datang dari pasir kuning. Bagaimana kabar Feng Xinjiang? Apakah masih ada harapan? Setelah Xiaoyan pergi, wanita dengan ular yang melingkar di tubuhnya di belakang Feng Xinjiang membuka mulutnya dan bertanya dengan bibir ungunya. Orang ini secara samar-samar mengungkapkan energi dan darah yang kuat untuk menghadapi binatang buas ruang angkasa ini. Kita harus memiliki kekuatan fisik yang cukup kuat sebagai pendukung. Mendengar itu, Feng Xinjiang mengangguk dan berkata, hanya saja orang ini sedikit berbeda. Dan saya merasa bahwa orang ini berbeda dari orang yang saya temui sebelumnya. Kata pria bernama Feng Xinjiang sambil sedikit mengernyit dan pikirannya lebih berhati-hati. Sekarang, rencana selanjutnya perlu diubah. Tapi rencana ini tidak bisa diungkap. Jika tidak, maka resikonya akan meningkat. Hanya saja, jika orang ini bergabung, maka peluang membunuh binatang itu akan lebih besar. Jadi rute keberangkatan harus ditentukan terlebih dahulu. Tapi dengan cara ini tidaklah akan cukup untuk menghadapi esensi ruang dan waktu secara merata. Sambil tertegun, Feng Xinjiang mencubit dagunya seolah sedang memikirkan rencana hati-hati. Sekarang rencana seperti apa yang harus kita buat? Jika saatnya tiba, saya diam-diam bisa memberinya sedikit racun. Setelah semuanya selesai, Dufa punya waktu untuk saya mundur. Saat wanita itu berbicara, ular perak kecil yang melingkar di lengannya pelan menggeliat dan berbaring di telapak tangannya. Kemudian dia menelan sifat ular tersebut. Anda sama sekali tidak bisa melakukan itu. Orang ini terlalu bijaksana dan begitu kita ketahuan, kita yang akan dirugikan. Kata Feng Xinjiang sambil tersenyum pahit. Bagaimanapun di belakang orang ini, karena mereka seperti ini, maka kita harus waspada. Feng Xinjiang segera memperingatkan dengan kilatan di matanya yang cerdas. Lagi pula dia harus punya otak untuk menjadi pemimpin. Tapi mereka juga sudah meriksanya saat mereka masuki zona misterius ini. Meskipun sebagian besar makhluk di bintang ini adalah binatang buas tingkat manusia, tapi bintang yang tampaknya aman sebenarnya menyembunyikan binatang buas tingkat bumi, dan mereka mungkin menemukannya saat berkeliaran di sini. Jika orang ini dapat membunuh semua binatang di tingkat bumi, maka dia benar-benar memenuhi syarat untuk bergabung dengan kita dalam membunuh binatang buas ruang angkasa itu. Feng Xinjiang berkata perlahan. Setelah dia selesai berbicara, kedua wanita itu tidak berkata apa-apa lagi. Kemudian ketiga orang itu juga menghilang ke dalam pasir kuning. Pada saat ini pasir kuning di langit datang silih berganti seperti badai yang membuat jarak pandang di depan semua orang menjadi sangat pendek. Dengan cara ini, itu akan memungkinkan binatang buas ruang angkasa di sini bersembunyi dengan lebih baik dan kemudian melakukan serangan diam-diam terhadap orang-orang di dalamnya. Jika kekuatan orang-orang yang datang sedikit lebih lemah, binatang buas tersebut mungkin akan bisa membunuh mereka dengan mudah. Meskipun kekuatan binatang tersebut tampaknya mudah dimusnahkan oleh Xiaoyan sesuka hati, tapi tidak semua binatang buas ini memiliki kekuatan rendah. Karena dua binatang yang Xiaoyan temui sebelumnya, mereka mampu mencapai tingkat keabadian. Lagi pula, kekuatan jiwa yang bisa digunakan sangat berbatas di sini. Jika dia terluka parah akibat serangan diam-diam atau menemukan ruang untuk aktivitas kelompok binatang buas, maka resikonya akan lebih besar. Kalian tidak boleh terlalu ceroboh, karena monster ini setara dengan orang kuat di keabadian para dewa. Xiaoyan segera memperingatkan. Apakah Anda bahkan tidak membiarkan wanita pergi? Menghadapi kata-kata Ye Beijing, Xiaoyan meliriknya dengan curiga. Apa yang Anda ingin lakukan? Begitu Xiaoyan mengatakan ini, dia mendapat tatapan marah dari Ye Beijing.
Setelah itu tiba-tiba terjadi aura kegelisahan dalam angin dan pasir kuning. Kemudian sebuah mulut besar yang penuh dan gigi tajam datang ke arah mereka bertiga. Namun Ye Beijing dan Xiao Yueli sama-sama tetap tenang, karena Xiaoyan telah hilang dari sisi mereka. Saat menghadapi mulut raksasa itu, Xiaoyan menyerbu ke dalam perutnya dengan nyala api yang ganas. Sekarang dia ingin membunuh serangga yang panjangnya ratusan kaki dan bisa berenang di pasir kuning yang berangin dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat yang sama, tubuh binatang buas tiba-tiba mengembang dengan kecepatan tinggi dan ingin meledakkan diri. Namun sebelum dia bisa menghancurkan dirinya sendiri, Xiaoyan memimpin untuk membunuhnya, sehingga binatang buas itu langsung berubah menjadi kabut darah. Segera avatar Jin cangkrik emas muncul dan melahap semua kabut darah di binatang itu. Sebenarnya Xiaoyan tidak mau bekerja sama dengan ketiga orang itu karena dia sudah memperhitungkannya bahwa ketiga orang itu pasti sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Jadi yang harus dilakukan Xiaoyan sekarang adalah meningkatkan kekuatan avatar Cinchan secepatnya. Kalian berdua luangkan waktu untuk membunuh binatang buas ini. Sementara saya akan mencarinya sendiri. Xiaoyan berkata perlahan, bagaimanapun kecepatan menjelang bintang ini terlalu lambat. Jadi dia harus melahap para binatang buas di bintang ini secepat mungkin untuk meningkatkan kekuatan avatar Cinchan dengan cepat. Meskipun ruang di sini dibatasi oleh kekuatan, tapi pembahasan itu terlalu rendah untuk Xiaoyan. Dan kecepatan peningkatan kekuatan avatar jangkrik emas juga sangat lambat. Setelah melahap binatang buas sehingga avatar Cinchan, Xiaoyan perlu melahap binatang buas di dalam jumlah besar. Sambil menginjak guntur ekstrim, dia menggunakan tubuhnya yang kuat untuk merajalela di tengah badai. Tanpa kecuali, kekuatan binatang buas di sini tidak mampu bersaing dengan Xiaoyan. Sehingga hampir semuanya langsung dilenyapkan oleh Xiaoyan. Terlebih lagi, setelah belajar dari kesalahan sebelumnya, Xiaoyan hampir tidak memberi mereka kesempatan untuk menghancurkan diri sendiri, dan dia langsung memusnahkan mereka sepenuhnya. Di pasir kuning ini, jumlah terbesar binatang buas ini bersembunyi di badai pasir. Meskipun masih banyak lagi binatang buas yang berada di darat, ada juga binatang buas yang mengandung zat yang sangat beracun. Mereka berbeda seperti kalajengking dan ular berpisah, tetapi semuanya secara kolektif disebut binatang ruang angkasa. Dan Xiaoyan juga tidak meninggalkan kristal ruang waktu setelah membunuh mereka, dan tidak butuh waktu lama sebelum dia mengumpulkan selusin di tangannya. Adapun avatar jangkrik emas, dia juga terus-menerus melahap kabut darah para binatang buas itu, yang membuat rananya juga telah mencapai keabadian dewa tingkat kedua. Karena setelah pertempuran terakhir kali, dan rana avatar Cinchan hampir jatuh ke tepi keabadian dewa dan keabadian kaisar. Seorang Xiaoyan sekali lagi mulai menggunakan kekuatan avatar Cinchan untuk melahap esensi para binatang buas ini, sehingga Xiaoyan sekali lagi meningkatkan kekuatan avatar Cinchan. Meskipun dengan kekuatan avatar Cinchan, Xiaoyan bisa mendominasi, tapi kerugian juga ada di hadapannya. Mengandalkan sel melahap untuk sementara dapat memperoleh kekuatan tempur yang kuat. Setelah menyatu dengan tubuh aslinya, Xiaoyan dapat memiliki kemampuan bertarung di beberapa level. Namun semakin intens pertarungannya, kekuatan tempur avatar Cinchan juga akan terkuras dengan sangat cepat. Sehingga avatar Cinchan hanya bisa digunakan sebagai kartu truf. Tapi saat menggunakan kartu truf ini, Xiaoyan harus bisa membunuh dengan satu pukulan. Atau dia bisa mengandalkan serangan mendadak saat menghadapi bahaya ekstrim. Selanjutnya, Xiaoyan berencana membuat kartu truf ini sekuat mungkin. Setidaknya dia tidak harus bergantung pada Ye Beijing saat dia benar-benar dalam bahaya. Dan di area misterius yang luas ini, jika Xiaoyan melihat beberapa sosok ini, dia akan tahu bahwa orang-orang kuat dari istana surgawi juga ada di sini. Kita juga harus mengintensifkan pencarian kita, sehingga kita bisa bekerja sama untuk membunuh kali ini. Orang yang berbicara saat ini adalah seorang pria dengan ekspresi muram dan niat membunuh muncul di wajahnya yang tegas. Dan Xiaoyan juga akan kaget jika melihat wajah ini. Karena orang ini adalah Nengyo yang telah dibunuh oleh Xiaoyan di dunia kuno Dewa Iblis Abadi, dengan berarti Tong Yu yang nomor 1
berikan padanya. Tak hanya itu, karena tak jauh dari Nengyo ada sesosok lain yaitu Tian Sun yang telah dibunuh Xiuyan. Tapi mereka dibangkitkan dan menerobos dari puncak bintang ke-9, dari keabadian kaisar menuju keabadian dewa. Selain itu, 10 raja roh istana surgawi semuanya diberangkatkan, dan tampaknya mereka harus membunuh Xiuyan sepenuhnya dalam operasi ini. Jika ada berita tentang reinkarnasi yang mulia, segera beritahukan dan pastikan Anda benar-benar percaya diri sebelum mengambil tindakan, kata Fu Xing yang memimpin kelompok Raja Roh Istana Surgawi, dan para Raja Roh segera memberi hormat kepadanya.